Ada beberapa foto yang beredar di medsos. Foto-foto ini adalah cuplikan dari unggahan Twitter anggota DPR Fadlizon. Fadlizon itu anggota DPR dari Partai Gerindra. Jadi waktu foto ini diunggah sekitar tahun 2015, jabatan Fadlizon waktu itu masih Wakil Ketua DPR RI. Itu jabatan yang sangat prestis. Anggota DPR dari Gerindra ini dalam foto itu membalas isi tweet dari akun Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Akunnya sendiri namanya @hilalahmarsi. HASI waktu itu mengucapkan terima kasih kepada Fadlizon atas bantuannya kepada lembaga ini. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 20.000 US dollar. Jadi kalau gua bacain ya, isi tweet HASI tepatnya kayak gini. Terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Fadlizon atas bantuan dan kepeduliannya terhadap krisis kemanusiaan di Suriah. Lalu Fadli menjawab singkat di tweetnya, "Amin, semoga bermanfaat, terima kasih." Konten itu diunggah oleh HASI pada tanggal 29 Mei 2015. Di sana ada foto Fadli dan seorang yang mungkin ini orang yang dari HASI dalam proses penyerahan bantuan tersebut. Tahu nggak siapa orang yang menerima bantuan dari Fadli ini? Dia namanya Angga Dimas. Angga Dimas ini adalah orang yang baru beberapa waktu lalu ditangkap oleh Densus 88. Keterlibatannya dalam jaringan HASI yang ternyata berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah. Itulah yang membuat Angga dicokok oleh Densus 88. Saya mencoba menelusuri foto-foto yang ada ini. Ternyata akun Twitter Kompas Makassar juga sudah mengupload foto sejenis sehari sebelumnya, yaitu tanggal 28 Mei 2015. Jika kita melihat foto di akun Kompas TV Makassar itu, pada saat proses penyerahan bantuan dari Fadli kepada HASI, kayaknya sih dilakukan di ruang kerjanya Fadli, di gedung DPR Senayan yang mulia itu. Selain Fadli dan Angga Dimas, dalam foto di Kompas TV itu juga ada Fahri Hamzah dan seorang pakai berpeci kupluk putih. Kalau nggak salah sih ini adalah Amidan. Nah, kalau kita telusuri akun Twitter Fadlizon, kayaknya unggahan ini atau jawaban Fadli terhadap tweetnya HASI-nya udah dihapus. Saya nggak tahu kenapa tweet itu dihapus. Padahal keren loh, Fadli nyumbang 20.000 dolar untuk HASI dan sebagai gerakan kemanusiaan di Suriah. Mungkin sih, ini mungkin loh. Fadli nggak mau jejaknya sebagai penyokong dana bagi gerakan atau kegiatan HASI tercium dunia atau tercium oleh netizen. Makanya tweetnya dihapus. Apalagi ya, ketika kondisi di Suriah makin terkuak, ISIS dan Al-Qaeda berhasil dipukul mundur di Suriah. HASI sendiri adalah organisasi yang sudah distempel sebagai organisasi teroris. Dia punya ikatan sangat kuat dengan bapaknya, namanya Jamaah Islamiyah. Dan kita tahu Jamaah Islamiyah itu punya ikatan dengan Al-Qaeda. Dan apa peran HASI di sini? Yaitu menyalurkan orang-orang Indonesia atau memberangkatkan orang-orang Indonesia ke Suriah sebagai jihadis. Bukan cuma itu, HASI yang katanya sebagai lembaga kemanusiaan ternyata malah membackup logistik buat kelompok-kelompok jihadis di Suriah. Jadi posisi HASI ini jelas keterkaitannya dengan gerakan terorisme dunia. Ketika kondisi Suriah makin terkuak, ISIS dan Al-Qaeda berhasil dipukul mundur dari Suriah,
Mungkin saja orang-orang atau kelompok yang selama ini mendukung para serigala untuk menghancurkan Suriah merasa bahwa mereka sedang menderita kekalahan. Kekalahan itu juga merupakan kekalahan para pendananya, termasuk tadi ternyata Fadlizon yang salah satu orang yang ikut mendanai kelompok ini. Dalam catatan saya, HASI resmi dinyatakan oleh PBB sebagai organisasi teroris. Tadi itu perannya adalah mencarikan donasi dan mengirim bantuan kepada para jihadis sekaligus mengirim orang-orang ke Suriah. Di Suriah, biasanya orang-orang yang dikirim oleh HASI itu akan bergabung dengan Jabhat An-Nusrah atau Al-Qaeda. Bukan cuma PBB yang menyatakan HASI sebagai organisasi teror. Pengadilan Negeri Indonesia juga resmi memasukkan HASI sebagai organisasi terlarang. Ini sudah jelas, baik di dunia internasional maupun hukum di dalam negeri Indonesia sendiri sudah menyatakan HASI setara PKI, HASI setara HTI, HASI setara organisasi-organisasi terlarang karena ikatannya dengan gerombolan teroris. Nah, kalau mau tahu siapakah penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia? Ingat nggak kemarin? Baru saja ada penangkapan teroris oleh Densus 88. Yang ditangkap adalah seorang dokter yang kemudian tewas di Sukoharjo. Dr. Sunardi. Dia tewas karena melakukan perlawanan saat mau ditangkap Densus. Sunardi dengan sengaja memacu kendaraannya waktu itu dengan kecepatan tinggi. Kendaraannya dibuat ngepot-ngepot bergerak ke sana kemari. Pada akhirnya menabrak juga kendaraan yang lainnya. Membahayakan masyarakat, membahayakan petugas Densus juga. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, mau nggak mau Densus melumpuhkannya dengan peluru. Jadi Sunardi ini sebagai penanggung jawab HASI tewas sebagai tersangka teroris. Kenapa dia ditersangkakan sebagai seorang teroris? Yaitu tadi, karena lembaga yang dia buat dan dia naungi atas nama kemanusiaan atau berkedok kemanusiaan ternyata menjadi organ dan kaki tangan terorisme untuk mendukung para gerombolan serigala di Suriah. Di sini mereka cari duit kemana-mana untuk dikirim bukan kepada masyarakat Suriah, tetapi pada gerombolan-gerombolan yang justru merusak dan menista masyarakat Suriah. Biasanya mereka selalu berkedok aksi kemanusiaan. Ya, kita ingatlah seperti lembaga lain yang waktu itu jualan Save Aleppo, aksi cepat transfer. Masih ingat dong, save-savean kayak gitu. Nyatanya, duit dari rakyat Indonesia dikumpulin oleh mereka untuk membantu para gerombolan itu justru menyakiti atau menista kemanusiaan di Suriah sana. Dalam konteks ini, yang paling membuat kita miris justru adalah bantuan Fadlizon itu. Saya yakin ketika membantu, Fadlizon sebagai anggota DPR nggak bisa ngeles. Kan saya cuma membantu kemanusiaan. Dia tidak mungkin tidak tahu bahwa HASI ini oleh PBB maupun oleh Pengadilan Negeri Indonesia dinyatakan sebagai organisasi teroris. Bayangkan betapa sedihnya kita ketika seorang pejabat negara difasilitasi oleh negara, dibiayai oleh negara, malah memberi bantuan kepada organisasi yang sering melakukan kejahatan kemanusiaan. Jadi kita maklum sih, setiap kali ada penangkapan teroris, Fadli ini selalu nyinyir. Bahkan ia pernah meneriakkan pembubaran Densus 88 hanya karena Densus melaksanakan tugasnya menangkap para teroris yang bakal mengganggu Indonesia. Fadli bahkan
bahkan sangat nyinyir ketika Densus kemarin itu menembak mati Dr. Sunardi. Padahal Dr. Sunardi ini jelas-jelas tokoh Jamaah Islamiyah sekaligus penanggung jawab HASI. Dan pembelaannya pada terorisme atau pembelaannya pada gerakan-gerakan terorisme itu sangat kentara dari statement-statement Fadly. Nah, akhirnya kan kebongkar sokongan Fadly dalam bentuk pendanaan atau sumbangan kepada organisasi teror ini sebetulnya adalah problem serius. Bagi saya, pintu ini saja bisa dijadikan pintu masuk oleh Densus 88 untuk menelusuri lebih jauh peran Fadlizon sebagai pendana kelompok teroris. Dalam konteks ini adalah HASI. Dan anggota DPR dari Partai Gerindra ini kayaknya penting juga ditelusuri dari mana dia memberikan sumbangan itu. Fadly nggak mungkin mengelak bahwa sumbangan itu diberikan karena dia nggak tahu. Artinya apa? Artinya dia tahu, dia yakin kemana uang ini akan disalurkan. Saya rasa dengan bukti ini peran Fadly sebagai penyokong dana organisasi teror udah sangat clear. Kalau saja bisa dibuktikan lebih lanjut, rasa-rasanya Fadly kena ancaman serius loh. Iya, sebagai anggota dewan ia punya hak imunitas. Tetapi ketika perannya sebagai pendana kelompok-kelompok teror yang terus-menerus melakukan kejahatan kemanusiaan terbongkar, rasa-rasanya ada peluang untuk PPATK atau Densus 88 mencari terus peran-peran yang lainnya. Setidaknya ada resiko loh. Semua rekeningnya bisa disita oleh negara. Karena menurut United Nations Security Council nomor 1267 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, semua negara termasuk Indonesia diminta untuk meratifikasi ketentuan dan membekukan aset warga negaranya yang terkait kelompok teroris. Bukan hanya terduga teroris yang diperlakukan seperti itu, tetapi juga pihak yang mendanai teror sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Jadi sudah ada itu aturan mainnya dan mungkin saja Fadly bisa dikejar dengan aturan main ini. Artinya jika terbukti sebagai pendana kelompok teroris, bisa saja itu tadi seluruh aset dan rekening Fadlizon bakal diblokir dan ini pasti akan menjadi berita yang paling heboh di Indonesia. Dan yang paling mengerikan dari kisah ini adalah ada pejabat tinggi negara ternyata punya keterlibatan aktif dalam kejahatan kemanusiaan. Jaringan teror di Indonesia bukan lagi ada di ruang-ruang tertutup, tetapi sudah merangsek ke gedung DPR, lengkap dengan jas dan dasinya sambil tidak berhenti nyinyir. Apalagi saat Densus menangkap para teroris. Kita akhirnya tahu kenapa Fadly selalu menyanggah atau selalu menyerang Densus ketika teroris-teroris itu ditangkap. Kita akhirnya tahu apa yang Fadly lakukan untuk membantu kelompok-kelompok ini. Saya, Eko Kuntadi, hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.